Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang koligatif larutan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang indikator pembelajaran yang terdiri dari kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis fenomena sifat koligatif larutan atau penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Indikator 3.1.1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. 3.1.2 menentukan konsentrasi larutan fraksi mol, molaritas, molalitas, dan perhitungannya. 3.1.3 menjelaskan diagram fase yang terjadi dalam sifat koligatif larutan. Masih ingatkah Anda apakah itu larutan? Lalu, bagaimana larutan yang bersifat asam dan basa, larutan penyangga, dan hidrolisis? Nah, pada bab ini kalian akan belajar mengenai sifat larutan yang berkaitan dengan perubahan fisika. Nah, pada gambar di samping, mengapa di wilayah yang memiliki musim dingin, garam-garam seperti CaCl2 dan NaCl ditaburkan ke jalan atau trotoar yang bersalju? Slide selanjutnya, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Slide selanjutnya yaitu tentang gambaran umum sifat koligatif larutan. Berikut adalah diagram PT. Slide selanjutnya yaitu jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, yang keempat adalah tekanan osmotik larutan. Slide selanjutnya, penurunan tekanan uap atau delta P. Rowlett menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Ditemukan persamaannya yaitu delta P sama dengan XT dikali P derajat. Delta P itu tekanan uap jenuh larutan cm/Hg, XT yaitu fraksi mol zat terlarut, dan P derajat yaitu tekanan uap pelarut murni atau cm/Hg. Sehingga dari penurunan rumus tekanan uap tersebut dirumuskan yaitu delta P sama dengan P derajat dikurangi P. Delta P-nya yaitu penurunan tekanan uap jenuh atau cm/Hg, P-nya yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni atau cm/Hg, dan P derajat yaitu tentang tekanan uap jenuh larutan atau cm/Hg. Slide selanjutnya, kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada zat cair mendidih. Pada suhu ini tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Perbedaan titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih yang dinyatakan sebagai delta TB atau B berasal dari kata boil, yaitu dengan persamaan delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, sehingga penurunan rumusnya yaitu delta TB sama dengan TB dikurangi TB derajat. Secara umum, semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas atau M dengan nilai Kb pelarut. Delta TB sama dengan M kali Kb. Delta TB yaitu titik didih larutan, satuannya yaitu derajat Celcius, sedangkan TB derajat yaitu titik didih pelarut atau derajat Celcius. Delta TB yaitu kenaikan titik didih atau derajat Celcius. M sama dengan molalitas larutan atau molal. Kb yaitu tentapan kenaikan titik didih molal atau derajat Celcius per molal. Slide selanjutnya yaitu membahas diagram PT. Diagram PT dapat digunakan untuk menganalisa
bagaimana pengaruh sifat koligatif larutan berdasarkan variabel tekanan atau P dan suhu T. Adanya zat terlarut pada suatu larutan tidak hanya mempengaruhi tekanan uap saja, tetapi juga mempengaruhi titik didih dan titik beku. Keberadaan suatu zat terlarut dalam larutan menyebabkan penurunan tekanan uap yang mengakibatkan terjadinya penurunan garis kesetimbangan antar fase, sehingga muncul sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Slide selanjutnya yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Seperti halnya pada kenaikan titik didih, adanya zat terlarut dalam larutan akan mengakibatkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Penurunan titik beku atau delta TF, F berasal dari kata freeze, berbanding lurus dengan molalitas atau M. Larutan berikut adalah persamaannya, yaitu delta TF sama dengan M kali KF. Delta TF yaitu penurunan titik beku atau derajat Celcius, M yaitu molalitas larutan atau molal, KF yaitu tetapan penurunan titik beku molal atau derajat Celcius per molal. Berikut ini adalah beberapa harga tetapan penurunan titik beku atau KF dari beberapa pelarut, bisa dilihat pada tabel tersebut. Slide selanjutnya yaitu membahas tekanan osmotik larutan atau Pi. Dan bisa dilihat pada gambar tersebut yaitu tentang proses tekanan osmotik larutan sendiri. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semimembran menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Pada proses osmosis, molekul-molekul pelarut berimigrasi dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat hingga dicapai keadaan konsentrasi di antara kedua medium itu. Tekanan osmotik larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Pi sama dengan M atau Pi sama dengan Km. K adalah tetapan kesetaraan yang bergantung pada suhu. Untuk larutan encer, harga K sama dengan RT, di mana R tetapan gas dan T adalah suhu mutlak. Oleh karena kemolaran memiliki satuan mol per liter larutan, maka tekanan osmotik larutan dapat dinyatakan sebagai berikut. Pi sama dengan M kali R kali T, atau Pi sama dengan N dibagi V dikali RT. Pi sama dengan tekanan osmotik, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu. Baik, sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.